Halo, selamat siang. Saya Ibu Bekti. Hari ini saya akan berbagi resep untuk membuat permen dari asam. Asam ini dari komodo, dari kampung Komodo. Asamnya sangat bagus dan sangat berkualitas seperti ini. Dan hari ini kita akan berbagi untuk membuat resep gula dari asam. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan: asam yang sudah kita keluarkan bijinya dan kita keluarkan dari seratnya. Ada tepung roti, tetapi tepung ini juga bisa diganti dengan tepung beras sesuai dengan yang ada di tempat kita masing-masing. Ada gula merah yang sudah dihaluskan, dan halia atau jahe. Jahe ini untuk jumlahnya disesuaikan saja. Karena kita sekarang ini akan membuat gula asam rasa jahe, sehingga kita buat dengan tambahan rasa jahe. Jahe ini sudah kita siapkan dengan kita taruh. Kita siapkan untuk gula pasir juga. Gula pasir untuk nanti membuat setelah hasil dari asamnya kita guling-guling di gula pasir. Kita siapkan juga untuk air panas setengah gelas dan air dinginnya untuk merebus. Sedangkan peralatannya kita persiapkan hanya sederhana saja. Ada piring yang kita pakai untuk menghaluskan asam. Juga saringan nanti untuk menyaring asam yang sudah kita haluskan. Kita mulai. Kita menggunakan peralatan yang sederhana karena kita tidak mempunyai sarung tangan, jadi saya menggunakan plastik buat ini bersih, dan kita bisa gunakan nanti sarung tangan kain, dan kita perlu menggunakan ini karena ini akan mempengaruhi hasil dari yang kita buat. Kita mulai untuk menghaluskan. Yang pertama kita ambil asam yang sudah kita keluarkan bijinya dan kita bersihkan dari serat-seratnya. Apabila masih ada, kita kasih keluar. Kita campur dengan air panas. Kenapa kita menggunakan air panas? Supaya memudahkan untuk mengeluarkan daging dari asam. Kita buat sampai daging asamnya keluar, dan nanti baru kita saring. Setelah seperti ini, kita bisa saring. Kita pindahkan. Akan lebih akurat kalau semua bahan-bahan kita gunakan dengan timbangan. Kita memang harus sabar untuk mengeluarkan dari daging asam ini. Kalau nanti akan digunakan untuk usaha, upayakan kita menggunakan asam yang sudah
keluarkan bijinya saja, karena akan lebih mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau kita masih ada bijinya, kita prosesnya terlalu lama. Ini saya menggunakan asam yang sudah saya keluarkan bijinya. Nanti yang kita gunakan yang di bawahnya. Sekarang kita memulai untuk proses memasak gula asam. Kita siapkan dengan air setengah gelas dan kita didihkan, tunggu sampai mendidih. Untuk merebus gula merahnya, ini 100 gram yang sudah saya sisir supaya memudahkan atau mempercepat untuk proses merambutnya. Kita bisa memulai untuk memasukkan dan kita aduk pelan-pelan. Pada waktu proses memasak gula, boleh masih dengan menggunakan api yang agak besar, tetapi nanti pada waktu gula sudah memulai proses untuk merambut, kita kecilkan dengan api sedang. Ini prosesnya bagus karena apinya merata sehingga dia bisa mendidih melingkar bersamaan. Kita sudah bisa memulai untuk memasukkan bahan yang lain. Kita masukkan untuk jahenya. Untuk jahe ini karena kita akan membuat rasa permen ini yang lebih berasa untuk rasa jahe, sehingga saya menggunakan 3 ruas jahe. Di sini kita sudah mencium aroma harum antara gula merah dengan jahenya. Asamnya ini tadi dari 100 gram ya, asam yang sudah kita haluskan dari asam yang sudah kita keluarkan bijinya. Kita aduk pelan-pelan sampai gula, asam, dan halianya tercampur rata, dan kita tunggu sampai dia proses mendidih merambut. Setelah proses merambut seperti ini antara gula, jahe, dan asamnya sudah menyatu dan sudah tercium aroma harum, dan perpaduan antara asam, gula, dan halia sudah seperti masak, tercium masak. Kita pelan-pelan masukkan untuk tepung roti. Tepung roti tadi bisa digantikan dengan tepung beras. Kalau tidak ada tepung roti, kita bisa menggunakan tepung beras. Kita masukkan pelan-pelan, kita aduk pelan-pelan. Kita tidak masukkan serentak, tetapi sedikit demi sedikit supaya permen asamnya matang dengan sempurna.
rotinya 100 gram. Ini ada ukurannya 100 gram, sehingga saya tidak perlu untuk mengukur pakai takaran karena ini sudah ada. Dalam proses pengentalan ini kita bisa kecilkan api sedikit supaya tidak panas. Sudah seperti ini, kita kecilkan apinya supaya tidak panas. Kita tinggal untuk mematangkan dari gula asam. Ini tidak terlalu lama, dan kalau sudah tepung rotinya tercampur, itu artinya sudah masak. Kita bisa putar juga kualinya, kalau kualinya kita panas, kita putar. Proses selanjutnya kita setelah ini dingin, setelah kita ambil, sengaja saya pakai kanan kayu supaya jangan melekat. Proses berikutnya ini untuk proses finishing, kita buat untuk bulatan-bulatan kecilnya dan menjadikan ini. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan dengan selera kita, dan kalau misalnya kita akan menggunakan untuk kita jual, kita bisa lebih kecil atau dengan ukuran yang seperti ini. Sekarang kita pada akhir proses pembuatan gula asam. Kita masuk untuk membuat kemasan. Kita masukkan. Untuk mengisi ini tergantung dari harga yang akan kita jual. Tidak usah terlalu penuh supaya dalam kemasannya menjadi lebih bagus. Sekarang kita akan membuat kemasan untuk asam yang kita buat dengan sistem pengawetan dengan garam kasar, dengan garam yang besar itu. Ini sudah melalui proses penggaraman ya. Dan kita akan kalau susah untuk melipatnya seperti ini, kita juga sudah bisa mengguntingnya kecil sehingga kita memudahkan untuk lipat. Kenapa kita harus membungkus dengan ini? Supaya tidak berdebu. Kalau ada daun, kita bisa menggunakan daun pisang teri,
gunakan untuk mengawasi sebelum kita masukkan dalam kemasan bambu kita. Kenapa kita menggunakan daun? Supaya dia lebih, kemasannya lebih aman, dan ini dari alam.